Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video kedua atau lanjutan sebagaimana materi yang harus saya sampaikan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Fikih Jinayah untuk nilai ujian akhir semester mengenai reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah reformasi hukum Islam di Indonesia. Secara umum, tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin senantiasa menawarkan solusi bagi umat manusia, di antaranya dengan mengakomodir problematika yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Di sisi lain, muncul banyak persoalan baru menyangkut hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, maupun kitab-kitab dalam pemikiran fikih klasik. Ahli hukum menyebutkan kondisi ini sebagai kehampaan hukum atau vacuum of law, karena mereka juga berpendapat harus atau segera diadakan pembaruan. Dalam literatur Islam kontemporer, kata pembaruan ini silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, dan lain sebagainya. Namun yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi dari bahasa Inggris, yaitu reformation, yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Sebenarnya, ide pembaruan hukum Islam ini bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 1986 misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia melegitimasi atau membentuk suatu hukum baru, yaitu meskipun prosesnya memakan waktu 3 tahun, yaitu mengenai pernikahan berbeda agama antara Adrianus Petrus Hendrik yang beragama non-muslim dengan Andi Foni Gani Parengi, seorang muslimah yang sebelumnya ditolak oleh KUA dan kantor catatan sipil. Pada pertengahan 1990-an, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberi jatah warisan kepada ahli waris non-muslim melalui sarana wasiat wajibah yang sebelumnya tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih manapun. Globalisasi sebagai faktor paling dominan menuntut reformasi hukum Islam dalam 3 aspek, yaitu kelembagaan, perundang-undangan, dan budaya hukum. Indonesia sendiri sebagai penganut sistem hukum campuran Anglo-Saxon dan Eropa kontinental memungkinkan pembaruan-pembaruan dalam 3 aspek tersebut. Di beberapa negara seperti Pakistan dan India, reformasi hukum Islam telah dilakukan sejak abad pertengahan, bahkan sejak Islam tersebar di Spanyol. Pengadilan di beberapa negara tersebut telah memutuskan perkara dengan metode ijtihad. Sedangkan di Indonesia, reformasi hukum Islam dilaksanakan sejak tahun 1974 ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1904 tentang perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Literatur kitab kuning atau Al-Kutub Al-Salafiyah tidak bisa hanya dijadikan doktrin atau jumut, melainkan lebih sebagai data jurisprudensi, data sejarah, dan data pemikiran yang membutuhkan kontekstualitas dan penyesuaian. Tapi dengan syarat, yang pertama, tetap mempertahankan khasanah klasik tetapi tidak meninggalkan khasanah modern. Yang kedua, perangkat metodologi penelitian dan pemikiran yang tidak sembarangan, sebab metodologi merupakan kunci reformasi dan inovasi. Yang ketiga, perlu digunakan pendekatan yang membebaskan dan merubah. Dengan pembebasanlah spirit perubahan akan tercipta. Dan yang terakhir, menjaga pedoman lama yang baik dan mengambil pedoman baru yang lebih baik. Dengan berbagai fenomena hukum Islam tersebut, tidak berlebihan kiranya menjaga pedoman lama yang baik dan menemukan pedoman yang baru yang lebih baik. Kemudian, pembahasan materi yang terakhir adalah positivisasi hukum Islam di Indonesia. Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dalam hal ini, Islam sebagai agama tentu membawa ajaran yang harus ditaati oleh para pemeluknya, termasuk sistem hukum di dalamnya. Sebelum sistem hukum Islam mulai melakukan penyesuaian, masyarakat lebih mengenal 2 sistem hukum, yaitu sistem hukum sipil atau kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum sipil memakai hukum tertulis atau kodifikasi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon memakai hukum tertulis atau common law educati. Artinya, hukum dalam sistem hukum sipil pada dasarnya tertulis, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak tertulis.
Meskipun di kemudian hari kedua sistem ini semakin berdekatan secara substansi, perbedaan yang mencolok dari kedua sistem hukum tersebut adalah pada sistem pengadilan masing-masing. Pada sistem hukum sipil, perkara diteliti, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang profesional. Dan pada sistem hukum Anglo-Saxon, perkara diteliti, diperiksa, diadili oleh juri yang ahli dalam beberapa hukum pidana. Dan oleh karena para juri tersebut adalah orang-orang yang awam hukum, maka disebut juga dengan peradilan awam. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana sistem hukum dalam Islam? Bagaimana kaitannya dengan negara? Menanggapi pertanyaan tersebut, perlu kiranya dikaji mengenai makna agama Islam itu sendiri. Para sarjana muslim membagi agama Islam menjadi 3 komponen, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Dari pembagian tersebut sangat nampak bahwa syariah merupakan bagian dari Islam. Namun, ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga Islam merupakan sebuah sistem yang holistik dan sistematis. Karena Islam membawa syariah di dalamnya, maka legislasi atau tasyri' pun berasal dari Allah dan Rasul, sehingga Allah dan Rasul disebut sebagai musyarri'. Allah dan Rasul sebagai legislator menggariskan legislasi dalam bentuk wahyu yang kemudian dihimpun menjadi Al-Quran dan hadis. Namun Al-Quran dan hadis tersebut memuat butir-butir terbatas yang akan bertemu dengan realitas kehidupan masyarakat yang tidak terbatas, sehingga pemecahan masalah hukum baru dalam Islam menjadi tanggung jawab para ahli hukum yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Tugas para ahli tersebut bukanlah membuat legislasi yang baru, namun melahirkan hukum baru dari proses ijtihad. Pengembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia masih sangat dimungkinkan, mengingat banyaknya kaum muslimin, juga kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Namun, pengembangan tersebut harus tetap mendorong sila-sila dalam Pancasila sebagai sumber hukum negara. Hukum Islam di Indonesia secara substansi dapat dijalankan oleh para pemeluknya tanpa harus mengganti dasar falsafah negara, guna mengatasi tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam upaya pengembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Setidaknya terdapat 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan pembudayaan hukum Islam kepada masyarakat dengan jalan dakwah, edukasi, dan politik, sehingga diharapkan hukum Islam menjadi sesuatu yang diharapkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi tiap-tiap kaum muslimin di Indonesia. Dan yang kedua, perlunya diadakan sebuah pusat pengkajian hukum Islam di Indonesia yang berwibawa dan mengeluarkan produk-produk hukum yang meng-Indonesia. Pusat pengajian hukum Islam ini sangat strategis, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Juga diharapkan produk atau kodifikasi hukum Islam yang hadir bukanlah produk yang melangit, sehingga tidak menyentuh sisi-sisi kearifan lokal dan keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.